Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Andri. Kali ini saya akan membahas materi kelas 2 tema 6 merawat hewan dan tumbuhan. Di dalam tema 6 terdapat materi tentang penggunaan huruf kapital. Nah, anak-anak, kali ini Bu Andri akan membahas tentang huruf kapital. Setelah menyimak materi ini, diharapkan anak-anak nanti akan dapat menulis huruf kapital yang benar di dalam kalimat. Sebelumnya, anak-anak perlu ketahui dulu apa itu huruf kapital. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Huruf kapital yang berbentuk huruf lepas, artinya bukan tegak bersambung. Kita akan pelajari huruf lepas terlebih dahulu. Seperti apa bentuknya? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini anak-anak. Anak-anak kelas 2 selalu Bu Andri sarankan jika menulis masih menggunakan buku bergaris seperti ini. Ini ada garis-garisnya ya anak-anak. Biasanya Bu Andri menyebutnya garis 5 kolom karena nanti yang akan dipakai adalah 5 kolom. Mulai di sini 1, 2, 3, 4, 5. Dan anak-anak akan menulis pada kolom ketiga. Biasanya begitu. Di sini bisa anak-anak lihat semua. Ada huruf A sampai Z. Juga ada tanda baca, ada angka di sini. Di dalam kelompok huruf ini, perhatikan ini huruf A, ini huruf B, ini C, ini D. Dan tentunya anak-anak harus sudah hafal semua ya, kalian sudah kelas 2. Huruf ini, kelompok huruf yang sebelah kiri yang bentuknya besar, ini disebut huruf kapital. Yang lebih kecil ini namanya huruf kecil. Huruf kapital biasanya lebih dikenal dengan nama huruf besar. Huruf besar itu sama dengan huruf kapital. Anak-anak harus sudah hafal dan tahu. Ini huruf kapital A, ini huruf kapital B, ini huruf kapital C, ini huruf kapital D. Ya. Dan bentuknya tentunya ada yang sama dan ada yang tidak sama dengan huruf kecil. Contoh ini B. B kalau kapital ya, ini ada perutnya ada 2 lengkungnya. Kalau B kecil cuma 1, hanya 1. Huruf E kalau kapital seperti ini, seperti sisir. Tetapi kalau kecil seperti ini berbeda ya. Tapi ini huruf C sama Bu bentuknya. Iya, kalau huruf C sama, hanya ukurannya kalau C kapital lebih besar, kalau C kecil itu lebih kecil. Di sini perhatikan juga untuk huruf M anak-anak. Huruf M kalau kapital dia garisnya kaku seperti ini. Tapi kalau M kecil ini lengkung-lengkung, tidak kaku. Begitu ya anak-anak ya. Kalian semua harus memahami ini. Nah, untuk menulis huruf kapital itu ada aturannya. Untuk apa toh huruf kapital itu? Kapan kita memakai huruf kapital dalam menulis kalimat? Mari kita pelajari bersama-sama. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan ya sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Jadi kalau anak-anak membuat kalimat, huruf pertamanya harus menggunakan huruf kapital. Nanti akan dibahas satu persatu. Yang kedua, sebagai huruf pertama pada nama orang. Yang ketiga, sebagai huruf pertama pada nama hari atau bulan atau hari raya. Yang keempat, huruf pertama pada unsur geografi. Unsur geografi itu apa? Ada nama negara, nama kota, nama jalan, nama gunung, atau nama danau. Nah, ini akan Bu Andri berikan contoh satu persatu. Kita bahas huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya ya anak-anak. Di sini ada kalimat
pohon itu sangat rindang. Kalimat di sini belum benar penulisannya. Karena apa anak-anak? Kita lihat lagi tadi aturan. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Seharusnya ketika menulis kalimat ini, kalimat pohon itu sangat rindang, huruf pertamanya ini, apa huruf pertamanya? Iya betul sekali, huruf pertamanya adalah huruf P. Ini harus ditulis menggunakan huruf kapital. Lalu bagaimana nanti jadinya? Jadinya akan seperti ini. Nah, P-nya pada awal kalimat itu P-nya P kapital. Jadi nanti yang benar adalah seperti ini. Pohon itu sangat rindang. Huruf pertama pada awal kalimat itu adalah huruf kapital. Ini ketentuan yang pertama. Kita lanjut yang kedua tadi. Kedua adalah huruf kapital dipakai untuk menulis huruf pertama pada nama orang. Selain tadi pada awal kalimat, yang kedua, jika di dalam kalimat itu ada nama orang, harus ditulis dengan huruf kapital, huruf pertamanya. Contoh kalimatnya. Di sini ada sebuah kalimat yang berbunyi, halaman rumah Sinta penuh dengan bunga. Apakah sudah benar ini penulisannya sesuai dengan penulisan huruf kapital yang baik? Belum. Nah, mana yang harus kita tulis menggunakan huruf kapital? Ingat, aturan pertama, huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, menulis awal kalimat. Ya, betul sekali. Huruf H ini harus kapital karena dia adalah awal kalimat. Ketentuan kedua, bahwa huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama menulis nama orang. Apakah di sini ada nama orang? Benar, di sini ada Sinta. Sinta adalah nama orang. Maka huruf S awalnya ini juga harus ditulis menggunakan huruf kapital. Lalu bagaimana jadinya? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, jadinya begini baru benar. Halaman rumah Sinta penuh dengan bunga. Jadi, huruf pertama pada awal kalimat ditulis kapital, kemudian huruf pertama pada nama orang juga ditulis dengan kapital. Begitu anak-anak, ada dua ketentuan. Sekarang kita lihat ketentuan yang ketiga. Kapital digunakan untuk menulis huruf pertama nama hari, nama bulan, atau nama hari raya. Nah, seperti apa? Contohnya ada kalimat yang berbunyi, kita baca anak-anak. Tony lari pagi pada hari Minggu bersama Rika. Pasti anak-anak sudah bisa ini ya. Tadi sudah dijelaskan, sudah ada 3 ketentuan anak-anak yang sudah kita pelajari. Yang pertama sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Yang kedua, huruf pertama jika ada nama orang. Sekarang yang ketiga, untuk menulis huruf pertama pada nama hari. Nah, di sini ada 3 ketentuan. Huruf pertamanya ini harus kapital, ada huruf T, harus kapital. Yang berikutnya kita teliti lagi ke belakang. Oh, ini ada nama hari, hari Minggu. Berarti ini M-nya harus juga kapital. Ada lagi tidak ya? Oh, ini ada lagi nama orang, Rika. Jadi huruf R-nya ini harus huruf kapital. Maka setelah dibenarkan kalimatnya akan seperti ini. Perhatikan perhatikan ya. Tony lari pagi pada hari Minggu bersama Rika. Di sini ada T kapital, ada M kapital, dan juga ada R kapital. 3 ketentuan sudah kita pelajari. Sekarang yang keempat. Sama-sama ya. Ketentuan yang keempat, huruf kapital untuk menulis huruf pertama pada unsur geografi. Unsur geografi itu apa, Bu?
Unsur geografi itu misalkan untuk menulis nama negara, nama kota, nama desa, nama kecamatan, nama jalan, nama gunung, nama danau. Nah, itu namanya itu menggunakan huruf kapital. Contohnya bagaimana, Bu? Ini Bu Guru beri contoh. Contoh misalkan ada sebuah kalimat, Benny akan pergi ke Bandung akhir Desember. Di sini kalian harus teliti kata mana saja yang nanti awalnya, huruf awalnya harus ditulis dengan kapital. Tentunya pada awal kalimat. Huruf B ini nanti harus kapital. Yang kedua adalah di sini ada nama kota Bandung. Berarti di sini huruf B juga harus kapital. Berikutnya di sini ada nama bulan Desember. Tentunya huruf pertama dari kata Desember, huruf D ini juga harus ditulis kapital. Jadinya seperti apa? Kita lihat bersama-sama. Nah, seperti ini jadinya. Benny akan pergi ke Bandung akhir Desember, ya. B-nya kapital, Benny, Bandung sebagai nama kota, ini juga harus kapital awalnya. Yang di sini adalah Desember, nama bulan juga huruf kapital depannya. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari 4 ketentuan untuk menulis menggunakan huruf kapital, ya. Yang pertama tadi anak-anak, yaitu untuk menulis nama orang. Menulis huruf pertama dulu. Untuk menulis huruf pertama pada awal kalimat harus kapital. Untuk menulis huruf pertama nama orang juga harus kapital. Untuk menulis nama bulan atau nama hari, huruf pertamanya juga harus kapital. Untuk menulis nama kota, huruf pertamanya juga kapital. Nah, sampai di sini pasti kalian sudah jelas. Setelah itu, mari coba kita kerjakan latihan soal berikut ini. Di sini ada 10 kalimat yang penulisannya belum benar, belum menggunakan huruf kapital. Ada 10 kalimat anak-anak. Tulislah kalimat di bawah ini menggunakan huruf kapital yang tepat di buku garis 5 kolom. Anak-anak menulisnya menggunakan huruf lepas saja. Tidak perlu menggunakan huruf tegak bersambung. Ini menulis dengan huruf lepas saja, tetapi ingat, harus memperhatikan pemakaian huruf kapital. Coba bersama-sama kita lihat ini contoh nomor 1. Pak Budi pergi ke Medan. Nah, di sini pasti nanti ini awal kalimat hurufnya harus kapital semua awal ini. Ya, tidak harus nama orang, tidak harus nama kota, tidak harus nama hari, tapi yang namanya awal kalimat ini nanti harus ditulis kapital semua. Setelah itu kita lihat apakah ada nama orang, apakah ada nama hari, nama bulan, nama hari raya, nama kota. Nah, itu harus ditulis kapital. Begitu ya anak-anak ya. Selamat mengerjakan latihan soalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.